Hai Sobat Olahraga, senang sekali nih kita bisa bertemu lagi di Sportholic. Kali ini Sportholic bakal menemani Sobat Olahraga selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai cerita menarik dan inspiratif di dunia olahraga. Tetap di Sportholic, ignite your spirit of sport. Tenis merupakan salah satu olahraga yang dianggap mahal dari dahulu kala. Pada masa perkembangannya di Eropa, olahraga ini hanya dimainkan oleh para bangsawan. Olahraga yang dapat dimainkan secara tunggal maupun ganda ini membutuhkan banyak fasilitas penunjang seperti baju, sepatu, raket, dan biaya untuk menyewa lapangan tenis. Namun ternyata olahraga ini tidak hanya diminati oleh generasi tua, namun juga generasi muda. Salah satunya mahasiswa Universitas Brawijaya, Hikmah Maulinda Meisya. Yuk kita dengar ceritanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmah Maulinda Meisya, bisa dipanggil Hikmah, dari Fakultas Kedokteran Hewan Angkatan 2020. Kalau untuk kesibukan sendiri, karena udah semester 7, jadi saya disibukkan untuk menyusun proposal skripsi sambil memperhatikan hasil-hasil dari penelitian saya sih untuk saat ini. Terus selain itu sibuk untuk mengurus UKM juga, UKM UATL, sama berkontribusi sebagai anggota divisi dalam salah satu organisasi yang ada di FKHUB. UATL sendiri itu dia adalah UKM yang berkontribusi dalam bidang olahraga tenis lapangan yang saya ketahui. Kalau untuk menekuni tenis sendiri bisa dibilang udah termasuk lama ya, dari kelas 4 SD. Saya kurang tahu dari tahun berapa itu, dari kelas 4 SD sampai sekarang. Hanya saja pada tahun 2019 karena Indonesia dilanda Covid ya, kasus Covid. Jadi untuk sementara waktu itu saya istirahat sejenak dan baru aktif kembali di tahun 2021. Kalau untuk memotivasi sendiri ya, bisa dibilang ini akal-akalan dari orang tua saya ya. Jadi orang tua saya suka sama tenis karena melihat saya di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak keluar, nggak jalan-jalan atau gimana gitu. Jadi orang tua berinisiatif memberikan saya ini sih, fasilitas untuk latihan, diajak ke lapangan gitu. Terus pelatih di sana melihat karena mungkin dari postur tubuh lumayan bagus, jadi pelatih tuh kayak mengajak untuk ikut join gitu. Kalau ditekuni sampai sekarang itu karena pertama namanya anak-anak pas masih berhayal gitu, karena dari segi hadiah dari pas lomba sama dari pemerintah kabupaten yang ada di sana itu dia memberikan privilege atau hadiah ketika menekuni, jadi sampai sekarang saya menekuni hal itu. Kalau untuk dukungan sendiri, yang paling bekerja itu adalah papa ya, karena papa paling suka dengan olahraga ini. Jadi papa itu memfasilitasi mulai dari atribut sama proses pelatihan itu semua difasilitasi. Kalau dari keluarga sendiri mungkin dari support ketika bertanding gitu, jadi ketika bertanding ke luar kota jadi teman sama keluarga. Kalau untuk prosesnya sendiri itu awal mulanya kan saya latihan pas kelas 4 SD. Ketika 6 bulan setelah latihan itu ada pertandingan O2SN kalau saya nggak salah ingat, itu pertandingan tingkat provinsi untuk mewakili ke jenjang nasional. Nah di situ saya ditugaskan sebagai perwakilan di cabang olahraga tenis dan alhamdulillah memperoleh nomor 2, yang dimana kalau lihat track recordnya saya masih pemula, masih baru-baru banget ikut pertandingan itu. Jadi semenjak itu selalu diasah sampai sekarang saat ini. Keuntungannya sendiri itu banyak ya Kak, dari segi istilahnya gini, orang kalau dibilang kayak posisi kita sekarang, mahasiswa kan banyak tuh. Di Indonesia itu pasti banyak mahasiswa, tetapi kelebihannya itu yang tidak bisa disamakan.
sama seperti saya mahasiswa tapi memiliki kelebihan yang lain seperti tenis. Nah, selain itu tenis juga memberikan kita banyak hal sebenarnya. Dan saya akui sekarang yang dulunya saya hanya tahu lingkungan FK saja, sekarang udah bisa bilang circle saya atau pertemanan saya itu udah meluas, bahkan ada dari beberapa konglomerat sama pejabat-pejabat di bidang kepolisian maupun di orang-orang yang berbisnis juga. Semasa SMA saya juga memperdalam tenis, memperdalam pendidikan, dan bisa dibilang UB ini merupakan universitas yang peminatnya sangat banyak ya. Hampir seluruh Indonesia itu mau masuk di UB dan salah satunya saya. Dan pada angkatan saya itu saya lolos masuk UB jalur undangan. Yang dimana itu orang-orang yang terpilih saja yang bisa masuk di sana kan dari segi akademik maupun akademik. Nah, kebetulan pada saat saya SMA selain akademik saya lumayan, nah saya juga didukung oleh prestasi-prestasi saya mulai dari juara 1, juara 2, juara 3 yang tingkat nasional juga pada saat itu. Kalau pencapaiannya sekarang yang paling tinggi itu, tapi ini mungkin agak lama ya, udah terjadi pada tahun 2018-19. Jadi 2018 itu saya juara 1 kelompok umur 18 tahun se-Indonesia yang kebetulan dilaksanakan di Sulawesi Selatan di Makassar. Sama yang terakhir itu sebelum Covid, sebelum semuanya diubah menjadi online, ada salah satu turnamen yang dilaksanakan oleh UNM atau Universitas Negeri Makassar. Kebetulan di sana saya juara 3 untuk single dan juara 1 untuk ganda putri. Pomprov ini kebetulan saya berhasil membawa pulang medali nomor 2 di kategori ganda putri. Sebelumnya pada tahun 2022 yang dilaksanakan di Malang itu saya belum sempat membawa pulang medali dan alhamdulillah sekarang tercapai di sini memperoleh juara 2. Sobat olahraga, kembali lagi dalam Sportholic. Ignite your spirit of sport. Masih seputar olahraga tenis, kalau tadi sudah dengar awal mula Kak Hikmah jatuh hati pada olahraga tenis, kali ini kita akan bahas soal kejuaraan. Kejuaraan apa aja sih yang pernah diikuti oleh Kak Hikmah? Dan persiapan apa aja sih yang Kak Hikmah lakukan? Kalau yang paling berkesan itu mungkin yang kelompok umur 18 tahun ya, yang pada saat 2018 sama 2019. Kalau untuk di kategori kayak dari selama SD sampai sekarang itu. Tapi kalau untuk yang berkesan selama masuk di Brawijaya sendiri, pastinya yang Pomprov kemarin sih Kak. Kita mewakili nama UB dan sebenarnya ini udah menjadi salah satu impian sama mimpi saya sih bilang. Selama berkuliah di Universitas Brawijaya, saya berharap bisa mencetak salah satu prestasi dan alhamdulillah udah tercetak di Pomprov ini. Jadi bisa dibilang Pomprov ini salah satu hadiah yang lumayan indah gitu untuk saya. Pomprov sendiri itu dia merupakan salah satu ajang yang dilaksanakan untuk memperdalam atau evaluasi mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap olahraga. Dan kebetulan kalau nggak salah itu ada 19 cabur
dan salah satunya tenis. Dan untuk dari mahasiswa atau universitas yang berkontribusi untuk cabang olahraga tenis sendiri itu saya kurang tahu, tetapi yang paling jelas itu salah satunya ada UB, ada ITS, ada UNESA, ada UM, sama UNEJ. Itu yang saya ingat pada saat kemarin. Pelaksanaannya itu berkisar 5 hari, dimulai dari tanggal 14 sampai tanggal 19. Nah, pada tanggal 15 itu pelaksanaan technical meeting. Jadi untuk pelaksanaan secara fullnya atau pertandingan itu dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 19. Dan kalau ditanya saya bermain berapa kali, bisa dibilang mau main 7 kali sampai 8 kali untuk bisa masuk ke partai final atau finalnya itu. Jadi sempat juga sih ada beberapa ini timing yang agak lucu. Jadi dalam satu hari itu saya mesti bertanding 4 kali. Jadi 4 kali bertanding di mana jeda waktunya hanya 30 menit. Ya emang dari sana seperti itu, karena dari panitia untuk cabur tenis itu terkendala di waktu ya. Sementara untuk papan skema pertandingannya itu dimulai dari 32 besar, dikerucutkan sampai ke partai final. Maka dari itu terdapat beberapa kontestan itu mesti bertanding 2 sampai 3 kali untuk bisa masuk ke partai semifinal. Itu belum finalnya. Kalau finalnya itu dilanjut pas hari sekalian penyerahan medali. Nah, termasuk saya mesti main satu hari itu kadang 4 kali dan baru longgar ketika masuk semifinal dan finalnya. Tipsnya pastinya harus ada multivitamin sama ada cairan isotonik. Itu merupakan salah satu komponen yang wajib dibawa oleh para atlet sih kalau menurut saya. Selain itu setelah perlombaan ya mestinya istirahat full. Jadi selama waktu 30 menit yang diberikan oleh panitia itu saya gunakan secara sebaik-baik mungkin agar dapat mengembalikan stamina saya yang udah habis pada pertandingan sebelumnya. Kebetulan di Pomprov kemarin tuh saya masuk di kategori ganda campuran sama ganda putri. Nah, kalau ganda putri sama campuran itu kan kita bermainnya dengan pasangan. Jadi saya mendiskusikan dengan pasangan saya agar bisa saling membacking satu sama lain. Untuk tenis sendiri saya memiliki kekurangan di tenis itu di bagian kanan karena kebetulan saya anaknya kidal. Jadi bagian kanan saya agak di bawah daripada yang bagian kiri saya. Jadi mau nggak mau saya konsultasi sama teman atau partner saya untuk mengantisipasi yang bagian kanan. Jadi saya nggak terlalu mengeluarkan stamina secara ekstra ketika mendapat bola di bagian kanan. Jadi untuk staminanya nggak terlalu banyak habis juga gitu Kak. Kalau latihannya sendiri itu untuk persiapan Pomprov kemarin kita latihan sebanyak 4 kali dalam seminggu. Ada hari Senin, Rabu, Kamis, sama Jumat. Dimana kalau Senin sama Rabu itu kita latihannya pas malam hari, dan untuk Kamis sama Jumat itu kita latihannya pada siang hari. Nah, latihannya sendiri itu ada latihan secara fisik sama latihan sparring dalam bentukan seperti pertandingan-pertandingan pada umumnya. Kalau fisik itu pastinya lari, kelincahan dan lain-lainnya. Kalau untuk latihan dalam bentuk pertandingan itu ya pastinya kita bermain otak gitu. Jadi dalam bermain tenis kan istilahnya kita menggunakan otak untuk mencari poin ya. Kalau ditanya stamina atau mukul, pasti semua orang bisa memukul bola, tapi bagaimana kita mencetak bola dan kita tidak kebobolan. Nah, itu yang harus kita buat sedemikian rupa, apakah kita mesti memberikan bola seperti ini, bola seperti itu, sehingga kita dapat mencetak poin seperti yang kita inginkan. Maka dari itu selain di tenis kita mesti memiliki skill, mesti memiliki kemampuan dalam fisik, kita juga harus memainkan otak kita, karena kita kan di sini targetnya poin ya. Poin ada juga batasnya. Ketika salah satu pemain yang ada di lapangan sudah mencapai targetnya ya otomatis salah satunya itu kalah. Maka dari itu istilahnya otak kita bekerja untuk mencari strategi agar dapat mencetak poin lebih dulu daripada lawan.
Hai Sobat Olahraga, terima kasih masih setia menyaksikan Sportholic. Setelah mendengar kisah dari Kak Hikmah, kita jadi tahu ya, ternyata olahraga tenis tidak hanya membutuhkan stamina yang prima, tapi butuh taktik juga untuk bisa menjadi juara. Jadi penasaran nih, pengalaman unik apa aja sih yang pernah Kak Hikmah alami selama menekuni olahraga tenis? Oke, untuk mental sendiri ya, ada beberapa penelitian tuh mengatakan bahwa kalau kita happy pasti akan baik semua. Nah, maka dari itu saya melakukan hal-hal yang bisa membuat membuat mood saya baik, dan salah satunya seperti mendengar musik. Jadi saya itu anaknya suka mendengar musik. Jadi ketika makan, teman-teman makan atau lagi menonton, saya sendiri dengar lagu pakai earphone gitu. Jadi bisa menaikkan mood saya ketika lagi fase-fase capeknya gitu. Jadi kalau tunggal putri itu kita lebih bebas untuk mengimprove diri kita. Ketika kita melakukan pertandingan, kita bebas melakukan berbagai trik, dan dimana kalau kita membuat kesalahan, kan kesalahannya bakalan lari ke kita sendiri ya. Jadi kita sendiri yang akan berpikir bilang, harusnya aku ngapain gitu, harusnya aku pakai teknik ini, harusnya tadi aku menggunakan teknik ini. Nah, sementara kalau kita di ganda sendiri kan ada dua otak yang berpikir untuk mencetak poin. Nah, mau nggak mau, semaksimal mungkin pasti kedua-duanya itu nggak mau membuat kesalahan, atau mereka maunya membuat agar mereka tuh bisa mencetak poin daripada lawan. Jadi ketika saya membuat kesalahan ya pastinya satu, agak menyesal, kurang enak sama partner. Tapi alhamdulillah karena partner saya kemarin itu bisa memberikan saya motivasi agar bisa bangkit lagi. Jadi setelah membuat kesalahan itu saya mencetak poin. Jadi ketika kita membuat kesalahan dan membalasnya dengan mencetak poin itu ya, itu udah membuat mental kita agak tidak terlalu ngedown, agak bangkit lagi gitu. Kalau untuk pemilihan atlet pemprov sendiri di cabur tenis itu, aslinya saya dipilih, tapi selain dipilih itu saya emang udah mau dari dulu. Jadi saya mendapat informasi ini dari bukan teman saya sih, tapi adik tingkat saya yang kebetulan anak FH juga, tetapi dia berada mewakili cabur panjat tebing kalau nggak salah itu. Nah, dia memberikan informasi kepada saya, bilang, "Kak, ini ada pemprov lagi kalau kakak ikut nggak?" Nah, di situ saya udah berpikiran sih untuk ikut, dan alhamdulillahnya dari pengurus-pengurus UATL pun ternyata juga memilih saya. Nah, untuk kualifikasinya, siapa-siapa aja yang dipilih dilihat dari track record yang mereka cetak dari dulu sampai sekarang. Nah, karena beberapa tahun yang lalu saya juga sempat menjuarai pertandingan, ya udah saya diberi amanah kembali, yang dimana amanahnya dulu pada tahun 2022 belum tercapai. Nah, di sini saya coba capai di tahun 2023. Kalau untuk dari strateginya sendiri itu dari awal sampai terakhir ya pastinya untuk kategori sendiri tuh para atlet diberikan kebebasan untuk memilih merekanya mau turun di single atau merekanya mau turun di ganda campuran, ganda mix atau ganda putra putri. Jadi para atlet diberikan kebebasan untuk memilih kategori tersebut. Nah, setelah mereka diberikan kebebasan, nah di situ mereka dilatih sesuai dengan partner mereka juga. Jadi dari awal itu kita udah dilatih dengan partner kita, sehingga ketika pertandingan nanti itu kita udah memiliki chemistry satu sama lain. Jadi bisa saling membackup dan tahu lah, udah kayak telepatinya udah jalan gitu. Jadi udah terbentuk gitu. Kalau untuk dari saya sendiri, saya kan mengikuti dua kategori, ganda mix sama ganda putri. Nah, untuk ganda mix itu saya sempat berpikir minimal perunggu lah. Tapi karena belum rezeki, dan bisa dibilang pertandingan pas melawan juga ya, melawan tetangga kita kemarin itu bisa dibilang lumayan ribet karena skornya itu dari 1-0, 1 sama, 2-1, 2 sama, selalu berkejar, dan baru kayak agak menjauh itu pas poin 5-6. Nah, pas 5-6 itu langsung dimatikan sama jadi nggak bisa lolos ke semifinal atau nggak bisa dapat perunggu. Nah, terus untuk ganda putri sendiri target saya sebenarnya juga perunggu,
Dan alhamdulillah ternyata Allah memberikan hidayah di situ, memberikan hadiah baru. Ternyata saya diizinkan untuk masuk ke partai final, jadi targetnya naik. Sebenarnya awalnya mau emas, tapi karena belum bisa ya udah perak aja dulu. Kalau pribadiku sendiri rada-rada lucu, tapi kalau mungkin orang lain lihat mungkin ini bisa dibilang musibah ya. Jadi pas pertandingan hari pertamanya 4 kali itu, yang pertandingan ganda putri itu saya 2 kali keseleo kakinya. Jadi pas pertandingan itu kaki kanan saya agak salah posisi pas lari. Jadi mau nggak mau setelah pertandingan untuk masuk ke partai semifinal, kaki saya mesti diberi perban. Jadi agak susah larinya. Tapi bukan menutup ini sih, kayak menutup apa ya, kemampuan kita meski kita agak cedera di kaki, bukan berarti di pertandingan selanjutnya itu saya nggak berusaha semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah selain meski ada cedera pada kaki yang kemarin itu, ya lumayan lah dapat perunggu, bisa lolos final. Zaman-zaman SMA mungkin terbesit untuk menjadi atlet internasional ya. Tetapi di keluarga saya itu ada ini sih, salah satu kata kayak akademik nomor 1. Olahraga itu cukup menjadi pembeda sama orang lain gitu kan. Jadi meskipun akademik saya ini kayak lebih utama, saya punya impian sih untuk di tenis ini kayak membuka pelatihan tenis gitu. Karena kalau dilihat-lihat secara perkembangan sekarang itu, pas zaman masih saya kayak aktif-aktifnya di tenis itu, tenis nggak terlalu banyak peminatnya, apalagi untuk kalangan putri ya. Karena orang tuh berpikir kalau main tenis itu kan panas terik gitu, mainnya jam 11-an, jam 12-an, pulang-pulang dari pertandingan auto hitam gitu kan. Perempuan kan pasti paling anti ya sama hal itu. Nah, sekarang itu tenis itu bisa dibilang olahraga yang minatnya itu udah mulai naik. Di kampung saya aja udah banyak peminatnya, bahkan bisa dibilang olahraga tenis itu olahraga mahal kan. Jadi orang-orang yang terjun itu orang-orang yang berduit semua kan. Nah, jadi saya berimpian untuk membuka pelatihan tenis, selain mencari bibit bobot ya, membuka lapangan juga sih. Tidak terasa sudah 30 menit Win Sport menemani sobat olahraga di rumah. Semoga program ini bisa menjadi inspirasi untuk tetap hidup sehat. Sampai jumpa minggu depan, tetap sehat, tetap semangat, jaga diri dan raih prestasi. Bersama UB TV, aktif dan kreatif.